Juman. Nah, di sini luar biasa sekali telah hadir di sini Pak Juman. Nah, beliau ini latar belakangnya sebagai dinas Satpol PP ya, dinas Satpol PP. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang usaha ini bisa dapat membantu kita untuk membantu bagaimana caranya pada saat pandemi ini bisa menambah atau bisa membantu kita untuk berbagi perekonomian keluarga kita, atau untuk berbagi atau untuk dapat mewujudkan impian-impian kita. Mungkin ada yang ingin umroh atau naik haji, atau impian punya kendaraan atau punya mobil. Nah, untuk itu, untuk penjelasan tentang usahanya, nah ini luar biasa, akan dijelaskan langsung oleh Bapak Juman Mardiansah. Untuk waktunya kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul, dan dalam hal ini izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan peluang usaha. Cuman dalam hal ini saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui atau mengajarkan. Kami akan berbagi sebuah informasi. Menurut kami adalah sebuah informasi yang sangat positif, terlebih di saat ini, di saat pandemi seperti ini. Alhamdulillah, wadah ini telah membuktikan merubah semua impian-impian saudara-saudara kita, dan kita bergabung bagaimana solusi cerdas hidup mulia berkah tanpa hutang dan riba. Ya, kalau kita berbicara riba, insya Allah mungkin ya, mayoritas saudara-saudara kita, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, kita tidak pernah terlepas dari hutang dan riba. Karena apa? Setiap kebutuhan pasti kita punya keinginan-keinginan yang lebih dari kemampuan kita. Maka pada akhirnya kita terjerumus ke sebuah jurang yang namanya hutang dan riba. Baik, next. Ya, kita berada sekarang ini adalah di sebuah komunitas yang sangat luar biasa, yaitu komunitas anti riba, ya. Dan juga ini merupakan adalah salah satu wadah untuk kita berdakwah di satu masalah, yaitu masalah riba. Oke, next. Nah, ini terpampang, pasti semua orang, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, kita pasti banyak memiliki impian-impian, memiliki keinginan-keinginan. Misalkan kita ingin travel atau wisata religi, yang belum umroh mungkin pengen umroh, yang belum berangkat haji mungkin pengen berangkat haji, ya. Atau mungkin ingin punya rumah sendiri, yang mungkin selama ini kita ngontrak, atau mungkin selama ini kita numpang dengan orang tua, kita ingin punya rumah sendiri. Atau mungkin ada di antara kita pengen punya kendaraan sendiri yang ya cukup lumayan, ya, supaya kita kelihatan keren gitu ya. Kemudian ada juga mungkin ada di antara kita dan semua saudara-saudara kita ingin terlepas dari hutang, ingin lunas hutang, ingin cepat lunas hutang. Yang tentunya hutang itu pasti banyakkan adalah riba. Atau mungkin ingin menyekolahkan anak-anak kita, putra-putri kita, untuk mencapai jenjang pendidikan yang tinggi, dan tentunya sekolah-sekolah yang bonafit dan biaya memang cukup lumayan. Atau mungkin ada di antara kita yang punya rencana ingin melakukan resepsi pernikahan anak kita. Ini semua tentunya membutuhkan biaya. Dengan segala keterbatasan, maka banyak di antara kita bingung bagaimana caranya. Nah, kemudian apakah semua impian ini sudah terwujud? Nah, bagaimana cara kita mewujudkan? Oke, next. Nah, ada sebagian orang
untuk mewujudkan impiannya itu dengan cara berhutang, meminjam. Ingin hajatan, ingin ada resepsi, kita minjem dulu. Pengen punya kendaraan yang bagus, kita ngutang, ya. Ingin punya rumah, kita ngutang. Pada akhirnya kita terjerumus ke jurang riba, ya. Ada juga, oh ya ini, ada dosa riba. Dosa riba itu sangat ngeri sekali. Kita sering mendengar ceramah-ceramah agama yang banyak mengatakan, wahai umat, hindari riba. Hindari riba. Apa riba? Kenapa? Sering kita dengar, tapi solusinya masih minim, ya. Masih minim. Dosa riba sangat ngeri sekali. Ada 73 pintu. Dan di antara 73 pintu itu ada satu pintu yang paling rendah, yang paling bawah, yang paling ringan dosanya, yaitu sama seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Jadi itu ada 73 pintu, yang paling rendah saja dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Ya, mudah-mudahan kita jangan sampai mengalami seperti itu. Kemudian ada juga sebagian orang untuk mewujudkan sebuah impian itu dengan cara menabung, ya, dengan cara menabung. Nah, sekarang nabungnya bagaimana? Seandainya kita menabung 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1 tahun baru 12 juta, 10 tahun 120 juta. Kalau kita menginginkan sebuah kendaraan yang cukup lumayan, misalkan sekelas Mobilio 150 jutaan, 10 tahun kita baru dapat 120 juta. Tapi mungkinkah 10 tahun kemudian harga masih seperti itu? Ini aja dengan harga sekarang belum cukup, apalagi 10 tahun ke depan, ya. Atau mungkin kita pengen yang lebih mewah lagi. Kita nabung 3 juta per bulan, 1 tahun baru 36 juta, 10 tahun 360 juta, insya Allah kebeli Mobilio, ya. Tapi biasanya manusia pengennya yang lebih lagi, ya, yang harga 500 juta. 10 tahun ke depan belum tentu juga harga yang sekarang 500 mungkin nanti bisa sampai 1M, bisa saja seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa tabungan Anda per bulan? Sudahkah kita menabung? Nah, itu pertanyaannya. Nah, bagaimana jika kita tidak menabung? Ya, kalau tidak menabung, bagaimana? Lalu apa dong solusinya? Ya, nah ini, next. Ya, ini sebuah solusi, sebuah kendaraan yang luar biasa, namanya PT Bandung Eco Sinergi Teknologi atau disingkat PT BES. BES di dalam bahasa Inggris adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kendaraan ini adalah yang terbaik. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Ya, perusahaan ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Ya. Jadi banyak penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan ini. Ya, mungkin perusahaan tercepat, pertumbuhan tercepat, mitra juga tercepat terbanyak, sudah mendapat penghargaan dari pemerintah, produknya terbaik, ya, salah satu produk terbaik nasional, ya. Oke, ada berapa penghargaan? Nah, tadi kelewat kantor pusatnya. Ya, ini kantor pusatnya ada di Grand Suropati Core, Blok B 9 sampai 11, ya, B 23 sampai 25. Tepatnya di Jalan PHH Mustafa di Bandung. Dan insya Allah saya sudah dengan Pak Joni sudah 2 kali kita ke sana melihat kantor ini, dan benar adanya bahwa PT BES punya kantor sendiri, bukan kontrak. Bahkan kantornya dikontrakan juga ke pihak lain separuh, ya. Next. Nah, ini perusahaan ini memiliki visi, misi, dan moto. Visinya luar biasa, mungkin jarang sekali. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Yang kedua, menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Itu visinya. Kemudian misinya, melahirkan 1000 miliar baru setiap tahun. Alhamdulillah,
Sekarang PTPS menginjak tahun ketiga, ini sudah tercapai, bahkan melebihi. Yang kedua menjadi penggerak gerakan umat bebas riba, dan yang ketiga memberikan produk yang berkualitas karya putra bangsa. Alhamdulillah, produk PTPS semuanya adalah produk karya bangsa, produk nasional, ya, bukan dari luar. Kemudian motonya adalah Go Berkah No Riba, Go Berkah menuju keberkahan tanpa melakukan riba, insya Allah. Dan ini seorang owner yang luar biasa, yang sangat visioner, yaitu Bapak Haji Febrian, tokoh muda, umurnya masih di bawah 40 tahun, mungkin masih di bawah kita. Ini orang yang sangat luar biasa. Beliau juga merupakan seorang CEO terbaik nasional, ya, luar biasa. Beliau kelahiran Solo dan lama di Bandung, alumnus ITB Bandung, ya. Kemudian ini adalah legalitas perusahaan. Nah, ini yang penting buat kita. Kalau kita ingin bergabung dengan sebuah perusahaan, kita lihat legalitasnya bagaimana. Legal apa ilegal, itu yang penting, ya. Kalau legal, insya Allah aman. Ya, ini banyak legalitasnya. Sudah memiliki nomor induk perusahaan atau NIB, udah memiliki SIUP KBLI yang 47999, izin operasional KBLI 47999, kemudian SK Menkumham, sertifikat AP2LI, kemudian ada lampiran SIUP KBLI, dan yang terpenting lagi, ya, mungkin jarang sebuah perusahaan yang memiliki, yaitu ini, sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah MUI. Karena kita, bangsa kita mayoritas muslim, maka ini sangat diperlukan. Tapi bukan berarti ini khusus yang muslim, non muslim juga bisa, ya. Oke, next. Nah, ini lebih dari 2000 riwet mobil cash telah dibagikan pada mitra, kemudian lebih dari 100 rumah luxury 1 miliar telah diberikan dalam kurun waktu 2,5 tahun. Nah, sekarang ini sudah menginjak tahun ketiga, ya. Ini sudah lebih dari ini. Mobil aja hampir 2.700-an mobil, rumah hampir mencapai 400, motor sudah tidak terhitung, ya. Ini luar biasa. Nah, kalau kita melihat ini dalam kurun waktu 2,5 tahun, perusahaan sudah memberikan ini. Coba mungkin kita pernah mendengar, kita pernah membaca berita, ada nggak perusahaan yang seperti ini memberikan reward kepada mitranya yang sebanyak ini? Saya belum pernah mendengar. Maka kalau melihat ini, patut kita perjuangkan, ya, patut kita perjuangkan, ya. Oke, next. Nah, ini ada dua insan yang masing-masing background berbeda. Yang pertama adalah AKP Reni. Beliau adalah seorang polisi. Tentunya beliau paham betul yang namanya undang-undang, yang namanya hukum nasional, ya. Dan yang sebelahnya adalah seorang ulama, Ustadz Rodatsu. Dan tentu juga beliau paham betul hukum-hukum agamanya, hukum fikihnya. Nah, dua orang ini sudah membuktikan diri, mereka berhasil di usaha ini. Terus apa yang kita inikan dari kedua orang ini? Nah, mereka yang ngerti hukum, ngerti aturan agama aja ikut bergabung, berarti perusahaan ini aman. Maka boleh kita ikutin, ya. Karena di depan kita ini orang-orang yang paham hukum. Oke, next. That's good, ya? Oke, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah sebuah informasi positif yang mudah-mudahan ini buat bekal kita semua. Dan untuk selanjutnya yang akan menjelaskan produk dan sekaligus nanti peluang bisnisnya akan disampaikan oleh leader kita yang luar biasa. Beliau latar belakang adalah insan perfilman. Kalau kata saya mah lu tukang bohong. Karena apa? Kalau film bener repot, ya. Ditabrak beneran mati, ya kan? Suruh jatuh beneran nggak bisa, pengkor kan gitu ya. Nah, maka tukang bohong, tapi bukan bohong yang negatif, ya. Nah, itu dalam usaha. Nah, beliau adalah terakhir sudah berapa kali mensutradarai sebuah film, ya, sebuah film, dan alhamdulillah filmnya juga dapat rating tinggi juga, ya. Oke,
Kami persilakan Bapak John Henry untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.